Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Nur Aisyah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Perkenalkan, nama saya Yusriani. Saya dari kelas B, program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri Makassar. Seperti judul yang tertera, saya akan menjelaskan materi tentang perkiraan masyarakat masa depan. Suatu pendidikan biasanya berlangsung dengan latar belakang budaya masyarakat tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Artinya, pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa karena salah satu faktor keberhasilan suatu bangsa itu dilihat dari pendidikan masyarakatnya. Melalui pendidikan, kebudayaan dapat diwariskan dan dipelihara oleh setiap generasi bangsa. Pendidikan juga akan mempersiapkan kita untuk hidup layak di masa depan. Selanjutnya, apa sajakah karakteristik masyarakat masa depan? Karakteristik masyarakat masa depan yang pertama, kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Globalisasi bermakna bumi sebagai satu keutuhan seakan-akan tanpa tapal batas administrasi. Dunia menjadi amat transparan serta saling ketergantungan antara bangsa dunia ini. Ada 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat menonjol daya dobraknya. Yang pertama, bidang iptek, kedua bidang ekonomi, dan ketiga bidang lingkungan serta bidang pendidikan. Karakteristik masyarakat masa depan yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disingkat dengan iptek. Iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih layak. Dengan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, maka pendidikan dengan segala aspek mau tak mau mengakomodasikan perkembangan itu, baik perkembangan iptek maupun perkembangan masyarakat. Perkembangan iptek yang makin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Masih berhubungan dengan iptek, yaitu perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Perkembangan itu telah mendorong perubahan masyarakat, apalagi pada situasi saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk lebih bisa mandiri dalam melakukan aktivitas belajar. Yang biasanya kita ke sekolah diajar langsung dengan guru, bertatapan langsung dengan teman-teman, tapi karena adanya pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita untuk lebih kreatif dalam memahami materi yang disampaikan. Salah satu contohnya banyaknya aplikasi belajar dan aplikasi yang dapat bertatap muka langsung dengan banyak orang. Walaupun hanya sebatas layar handphone atau layar laptop, kita dapat berinteraksi dengan sesama. Nah, dengan adanya iptek itu dapat memudahkan kita untuk saling berkomunikasi dalam melakukan pembelajaran. Kemudian keempat, peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai kehidupan manusia. Karena perkembangan iptek yang makin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuan serta layanan yang dibutuhkan. Layanan yang diberikan oleh pemangku profesi tersebut atau layanan profesional akan semakin penting untuk kebutuhan masyarakat tersebut. Selanjutnya, tantangan bagi manusia masa depan atau masa modern. Apa saja tantangannya? Yang pertama, manusia modern punya kemampuan secara personal dalam pemanfaatan perkembangan dan peluang di berbagai bidang. Kedua, manusia modern mempunyai kemampuan wawasan dan pengetahuan tentang iptek, tidak harus menjadi seorang ahli. Selanjutnya, manusia modern dapat memanfaatkan arus informasi yang luar biasa. Dan keempat, manusia modern mempunyai kemampuan bekerja secara efisien dan efektif sebagai modal dasar menjadi profesional. Nah, dari keempat tantangan tersebut merupakan konstelasi dunia. Untuk itu, bangsa Indonesia harus terus berupaya menjadi profesional sehingga dapat menyesuaikan diri. Upaya dalam menyesuaikan diri tersebut untuk perubahan dunia pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar pada Pasal 3 dikemukakan tujuan dasar tersebut. Yang pertama, upaya pengembangan kehidupan siswa. Upaya pengembangan ini mempunyai tujuan yaitu menguatkan pondasi iman dan takwa, perilaku baik harus dibiasakan, pengetahuan dan keterampilan perlu diberikan, serta kemampuan belajar perlu dibentuk dan ditingkatkan. Kedua, pengembangan kehidupan peserta didik sebagai anggota masyarakat. Nah, pengembangan ini mencangkup kesadaran hidup yang beragam, dibutuhkan rasa tanggung jawab sebagai masyarakat, serta pengetahuan keterampilan dasar perlu diberikan. Selanjutnya, yang ketiga, pengembangan kehidupan peserta didik sebagai warga negara. Mengembangkan kehidupan ini seperti memperhatikan hak dan kewajiban, ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa, dan dapat berperan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Keempat, pengembangan kehidupan peserta didik sebagai umat manusia. Nah, pengembangan keempat ini seperti dapat menjaga harga diri sebagai bangsa yang merdeka, menyadari hak asasi manusia, serta turut menjaga ketertiban dunia dan menjaga pentingnya persahabatan antar bangsa. Dan yang terakhir, peserta didik dipersiapkan untuk mengikuti jenjang pendidikan menengah. Dari tujuan-tujuan tersebut dapat dipandang sebagai profil dasar manusia Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian, ada upaya mengantisipasi masa depan. Berdasarkan perkiraan tentang masyarakat masa depan serta profil manusia yang diharapkan berhasil di dalam masyarakat itu, maka perlu dikaji berbagai upaya masa kini yang memungkinkan mewujudkan manusia masa depan tersebut. Oleh karena itu, upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan. Yang pertama, perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap mempunyai peranan yang penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Sikap memiliki 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif seperti pemahaman tentang objek sikap. Kedua, aspek afektif yang sangat dipengaruhi oleh nilai dan sangat subjektif seperti setuju atau tidak setuju. Ketiga, aspek kognitif yang mendorong untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tersebut. Selain perubahan nilai dan sikap dalam upaya mengantisipasi masa depan, ada juga pengembangan kebudayaan. Pengembangan kebudayaan ini berkaitan dengan sarana kehidupan manusia. Kebudayaan itu mencakup unsur-unsur mulai dari agama, masyarakat, bahasa, kesenian, dan banyak lagi. Dan yang terakhir, pengembangan sarana pendidikan. Pengembangan sarana pendidikan ini sebagai salah satu persyaratan untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa pendidikan itu penting bagi kehidupan setiap masyarakat karena dapat membantu keberhasilan suatu bangsa. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah pendidikan akan menyiapkan peserta didik masyarakat di masa depan. Masyarakat masa depan merupakan masyarakat yang mempunyai ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat. Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan manusia yang dapat menyesuaikan diri serta mampu mengembangkan masyarakat masa depan tersebut. Itulah hasil dari pemaparan materi dari saya tentang masyarakat masa depan. Akhir kata dari saya, menjadi cerdas dan berkarakter adalah tujuan dari pendidikan. Sekian, terima kasih. Nun wal kolami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.